Ayo kita mau sapa dulu adik-adik SD, mana suaranya? Hai. Yang ada di sound system mana Gagal lagi nyanyi itu. suaranya? Gagal lagi nyanyi. Udah cemberut buka Erni itu coba. Pemain musik mana musiknya? Mas Ketua Tio. kami. Cek sound. Cek, halo, cek sound. Cek, satu, cek, shalom. Cek sound, cek, cek. Cek. I love. Satu, cek. Udah. Ya sampai campakan ke mukanya. Cek. Mas Tio, kok nggak bilang selamat melayani sama aku kan? Cek. Shalom adik-adik Adventist Ministry. Kembali lagi bersama kami Kak Megi dan Kak Trisno. ya Kak Trisno. Pasti Apa, adik-adik Kak? yang ada di rumah pada rindu dengan Eben Kids Ministry loh Pasti Kak. Kak gitu. Kakak tahu nggak tema hari ini tentang apa? Nggak tahu Kak. Tuh kan, adik-adik yang ada di rumah juga pasti penasaran tema hari ini apa. Maka dari itu adik-adik kita harus terus mengikuti Eben Kids. Nah Kak, sebelumnya kita mau sapa adik-adik nih Kak. Iya, kita sapa adik-adik yang ada di rumah. Yang ada di Papua. Hai, yang ada di Papua. Salam, selamat menyaksikan yang ada di Pulau Sumatera. Halo. Wah, Pulau Sumatera. Apa kabarnya? Yang ada di Nias, halo Nias. Halo. Ada yang ada di Nias. Wah, banyak sekali ya Kak yang Pasti, menonton. ya. Dan yang ada juga di seluruh Indonesia dimanapun mereka berada. Kami sapa adik-adik, hai. Nah, pada sore hari ini sebelum kita memulai ibadah kita, Benar Kak? kita menyanyikan satu lagu pujian dulu Tante. Lagu apa itu Kak?
Yel Yel Eben Kids Ministry Musik. Oke, adik-adik yang ada di rumah bangkit berdiri, kita mau bersorak-sorak bagi nama Tuhan. Hey all, Joy in, hey all, joy us. Hey all, joy in, hey all, join us. Eben Kids, Eben Kids be strong, Eben Kids be brave, Eben Kids be strong, together we will brave. Serukan Katakan pada mari dunia. Serukan pada dunia bahwa kita berbeda, kita anak Tuhan, beda dari dunia. Bersama Eben Kids, puji mulia Tuhan. Bersama Eben Kids, Tuhan persatukan. Mari adik-adik kita menyanyikan sekali lagi pujian ini. Ayo adik-adik semangat ya, kita memuji Tuhan. Hey all, joy in, hey all, join us. Hey all, join in, hey all, join us. Katakan Eben Kids, Eben Kids be strong, Eben Kids be brave, Eben Kids be strong, together we will brave. Serukan pada dunia. Serukan pada dunia bahwa kita berbeda, kita anak Tuhan, beda dari dunia. Bersama Eben Kids, puji mulia Tuhan. Bersama Eben Kids, Tuhan persatukan. Bersama Eben Kids, puji mulia Tuhan. Bersama Eben Kids, Tuhan persatukan. Tuhan persatukan. Tuhan persatukan. Tuhan persatukan. Eben Kids be strong. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur kesempatan hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh beribadah. Dan saat ini Tuhan, kami mau menghadap Tuhan. Kiranya berkati kami, berkati juga adik-adik Eben Kids yang ada di rumah. Kiranya mereka fokus mendengarkan dan mengikuti ibadah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami ini mulai dari awal hingga sampai akhir. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Demi nama Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, adik-adik yang ada di rumah yang manis-manis pasti semangat terus untuk memuji Tuhan kan adik-adik? Pasti Ya kan dong, Kak? Kak, pasti. Kalau Kakak aja di sini semangat untuk memuji Tuhan, pasti Kak adik-adik yang ada di rumah juga lebih Pasti juga semangat. Nah, saat ini adik-adik kita mau bernyanyi terus bagi nama Tuhan. Kita nyanyikan lagu apa Om? Jikalau kamu tinggal di Jikalau dalam kamu tinggal di aku. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Mu tinggal di dalam aku, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Katakan jikalau kamu tinggal di dalam aku. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Mu tinggal di dalam aku, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Katakan dalam hal ini adik-adik. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Yeay! Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Dengan demikian kamu adalah apa adik-adik? Murid-muridku. Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi dari awal. Jikalau kamu tinggal di dalam aku. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Mu tinggal di dalam aku,
Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan apa kamu akan menerimanya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Mu tinggal di dalam aku, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Lompat adik-adik. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Dengan apa? Dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Waduh tante, pujian kita sangat menyenangkan hari ini. Benar sekali. Nah sebelum Kak. itu masih ada satu lagi lagu pujian yang mengatakan bahwa mata, mulut, tangan sampai kaki kita harus menjaga dengan baik adik-adik yang ada di rumah. Nah kita menyanyikan satu lagi, hati-hati gunakan matamu sampai kakimu. Ayo adik-adik masih tetap berdiri ya. Hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan matamu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Sekarang tangan adik-adik. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Kaki. Hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Kita menyanyikan sekali lagi pujian ini. Hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan matamu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Sekarang tangan. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Kaki adik-adik. Hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Aduh Kak, masih semangat gak ya Pasti kira-kira mereka. adik-adik yang ada di Pasti rumah dong, Kak. Pasti dong ya Kak. Nah Kak aja di sini. kalau tadi Semangat. dikatakan pujian kita, hati-hati gunakan mata, hati-hati gunakan mulut, hati-hati gunakan tangan, hati-hati gunakan kaki. Saat ini juga Kak, kita mau jaga hati dan pikiran kita terhadap dosa. Wah. Kakak tahu nggak, ada loh pujian yang mengatakan jagalah hatimu terhadap dosa Kak. Oh iya tante. Ada Kak, kakak mau nyanyi sama-sama dengan adik-adik? Ayo Kak. Ayo kita nyanyi menyanyikan satu sama-sama ya lagu pujian. adik-adik. Jagalah hatimu terhadap dosa. Jagalah hatimu terhadap dosa, takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa, takutlah akan Tuhan senantiasa. Katakan masa depan adik-adik. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganku agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum.
Ayo adik-adik kita nyanyikan pujian ini kembali dari awal ya. Jagalah hatimu terhadap dosa. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganku agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Waduh tante, nggak terasa ya kita sudah memuji Tuhan, Benar sekali Kak. menaikkan pujian kepada Tuhan. Nah pada hari ini adik-adik, kakak undang untuk menenangkan hati pikirannya, kita menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita menyanyikan satu pujian, mata kecil ini, tangan kecil ini. Mari adik-adik yang manis, kita mau menaikkan pujian penyembahan kita di hadapan Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Mata kecil ini, Mata kecil ini, mulut kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Tangan kecil ini, kaki kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Yang tak pernah dibayangkan dan tak pernah timbul dalam hatiku. Ya pilihlah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya. Mari adik-adik yang manis, naikkan pujian penyembahanmu di hadapan Tuhan. Naikkan rasa syukur adik-adik kepada Tuhan. Karena Tuhan begitu baik kepada adik-adik, kepada papa mama, kepada saudari-saudari adik-adik. Mulut kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Tangan kecil ini, kaki kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Yang tak pernah dibayangkan, yang tak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya. 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 Terus dong. Adik-adik yang ada di rumah, saat ini kita mau menyerahkan penyembahan kita di hadapan Tuhan. Adik-adik tutup mata ya, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan atas kebaikan Tuhan, atas cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami bersyukur, kami bangga mempunyai Allah seperti Engkau. Tuhan memberkati adik-adik, Tuhan memberkati papa mama, bahkan Tuhan memberkati saudara-saudari adik-adik. Terima kasih ya Tuhan. Inilah pujian penyembahan kami di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan atas pujian penyembahan kami. Dan saat ini ya Tuhan,
adalah waktu kami untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari Tuhan memberkati adik-adik. Mari Tuhan siapkan hati dan pikiran mereka sehingga ya Tuhan, cerita firman Tuhan ini tidak berlalu bagi adik-adik begitu saja, tetapi mereka dapat mengaplikasikannya di dalam kehidupan mereka. Dan berkati juga ya Tuhan untuk Kak Elo yang akan menyampaikan cerita firman Tuhan. Kiranya Tuhan terus menyertai. Terima kasih ya Tuhan. Jam cerita firman Tuhan kami mau serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik Ebenkids. Selamat sore adik-adik. Wah, Ebenkids. selamat sore semuanya. Wow, apa kabarnya nih adik-adik Wah, Ebenkids? pasti adik-adik semuanya suka cita kan? Betul sekali. Oke, perkenalkan sore hari ini kembali lagi bersama dengan Kak Elo dan Kak siapa nih namanya? Dan Kak Agatha. Dan Kak Agatha. Nah adik-adik yang diberkati Tuhan, Kak Elo yakin adik-adik semuanya sudah siap duduk untuk mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Betul Wah, Kak, sekali. tapi hari ini kita mau belajar apa sih Kak? Hari ini kita mau belajar tentang hukum ke-6. Emang hukum ke-6 itu apa sih Kak? Penasaran ya? Iya dong Kak. Oke, sebelumnya Kak Elo mau ajak adik-adik yang ada di rumah dan Kak Atta juga, kita mau baca dulu satu firman Tuhan. Oke, kakak-kakak, adik-adik ya, kita mau baca dulu ini satu bagian firman Tuhan. Kak Elo bacakan untuk adik-adik semua yang ada di rumah. 1 Yohanes pasal 3 ayat 15a. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Sekali lagi ya. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Wah, Nah, adik, Kak, Ya, tunggu ya. dulu. Pembunuhan. Membunuh Iya. itu apa sih Kak? Jadi tema kita hari ini adalah hukum ke-6, yaitu di Alkitab di Keluaran pasal 20 ayat 13 itu Tuhan Allah berfirman kepada umat Israel supaya jangan membunuh. Wah, jangan membunuh. Adik-adik di rumah tahu nggak jangan membunuh itu apa? Emang apa Kak jangan membunuh? Oke, kita lihat slide selanjutnya. Oke, slide selanjutnya. Oke, membunuh itu ke atas sama adik-adik yang ada di rumah, Iya. membunuh itu adalah suatu tindakan yang menghilangkan nyawa seseorang dengan cara melanggar hukum yang sudah diberikan. Oh, berarti membunuh itu yang bisa melakukannya cuma orang besar dong Kak. Kan kita dan Agatha semuanya sama teman-teman kan masih kecil. Berarti kami belum bisa dong Kak membunuh. Iya juga ya. Terus apa udah maksudnya firman Tuhan sore hari ini untuk adik Agatha sama kita semua yang ada di rumah? Oke, sebelumnya kita lanjut kepada cerita firman Tuhan sore ini. Adik-adik akan melihat satu tayangan atau satu video yang akan mengajarkan adik-adik membicarakan tentang jangan membunuh. Yang dimaksud pada sore hari ini apa? Wah, Agatha penasaran nih Kak. Agatha mau tahu dong apa yang diajarin untuk Agatha sama teman-teman semuanya. Oke. Adik-adik yang di rumah semuanya siap-siap ya. Udah ganti nih ya? Di atas. Dramanya di sana. Drama kami duduk. Sudahlah bilang. Udah. Hah? Kami di sana. Di sana aja. Iya, kami di... Kayak mana kami duduk?
Na 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 na. Na 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 na. Oh iya hari ini kan. Aduh kayaknya Amanda punya tugas dari ibu guru deh. Aduh gimana ya kayaknya belum dikerjakan. Aduh pasti nanti Amanda kena marah deh. Aduh gimana nih. Kayaknya. Ya itu kan benar yang Amanda bilang tadi. Ih ternyata aduh soal matematika malah susah banget lagi soalnya. Aduh. Teti, kamu sudah kerjakan tugasmu belum? Udah dong, udah selesai pun Oh iya, aku juga udah kerjakan tugasku waktu les privat. Kamu kerjakan di mana? sama di les privat juga. Wah kemarin itu loh Kasa. Wah luar biasa ya. Teman-teman. Ih, boleh nggak Amanda minta tolong? Minta tolong. Iya, ternyata Amanda lupa kalau Amanda itu ada tugas. Gimana sih kami itu les privat dari kemarin, jadi kami nggak mungkin lah kerjakan tugas bareng sama kamu. Kan kami kerjakan di les privat kan? Iya masa saya nggak tahu ini. Ya ampun 8 kali 8, 9 kali 9 nggak tahu. Hah? 8 kali 8 kan 16. Waduh. Anda gimana sih, masa kamu nggak tahu 8 kali 8? 8 kali 8 itu 9 kali 9 itu 81. Masa kamu nggak tahu sih? Ih, kamu itu bodoh sekali sih. Ya ampun itu aja nggak tahu. Gimana sih kamu? Kamu nggak pernah belajar ya? Betul Belajar, Sepertinya dia tidak pernah belajar. belajar. Jangan orang tuamu tidak pernah ngelesin kamu ya? Apa itu les privat? Les privat itu adalah jam tambahan di luar sekolah. Masa kamu tidak tahu? Iya, ya aku Ada, nggak Amanda pernah ya. nggak tahu. Makanya belajar sama kami, ikut sama kami Teti dong. tidak pernah ikut les privat loh. Betul Pantes. Caca. Pasti kalau orang tuanya tidak pernah ngajarin dia untuk les privat, berarti sebenarnya dia adalah Aduh, orang keluar yang nggak mampu. Ya ampun, ini bajunya, bajunya kotor kali. Iya, Ya, bajunya bagus iya banget. dong. Memang Jelek kalau kali. kamu tuh nggak Diam! Kan aku udah bilang sama kalian berdua tadi, aku hanya mau minta tolong sama kalian berdua. Kenapa kalian malah marahin aku? Biasa Marahin aja kamu itu lah. sebenarnya kamu bukan orang mampu kan? Kamu tidak mampu selama ini. Aku nggak suka dengan cara kalian berdua. Loh kalian bukannya kamu itu bukan orang yang mampu, kami kan orang mampu. Kami ikut les Aku privat. udah bilang jangan bawa-bawa nama orang tua aku. Biasa aja lah. Dia marah loh Teti, dia Marah pula. Memang orang nggak mampu kan? orang Nggak nggak mampu. mampu. nggak mampu. Diam! Ih, mama. Tunggu aja pembalasanku ya. Akan kubunuh kalian. Marah loh Teti. dia Marah. Tunggu aja pembalasanku. Dia tidak mampu Akan kan? Yang nggak kubunuh. bisa kerjakan tugas. Akan kubalas dendam. Bodoh. Gimana sih masa kamu gitu aja masih marah gitu Itu aja cengeng? nggak bisa. Udah aku bilang diam. 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 Nggak bisa kerjakan tugas. Loh, ini kenapa? Kamu kenapa, Dek? Kak. Loh, kenapa? Ini kenapa? Kok pada nangis? Ada yang marah-marah, terus ada yang... Ibu, dia nggak bisa Kenapa? kerjakan tugas loh Bu. Dia memang tidak bisa kerjakan tugas masa Loh. 9 kali 9 dia tidak tahu. Iyalah Bu. Sebagai itu kan anak gampang. Tuhan, diam dulu. Sebagai anak Tuhan kita nggak boleh mengejek dong satu sama lain. Kita harus saling mengasihi. Tapi dia tidak tahu ibu. Udah. Kak, mereka berdua itu udah sering ngejek Manda. Mereka bilang masa Dia kan nggak bisa. Udah. Mending. Oke. Udah. Sekarang kita pulang ke rumah kita masing-masing ya. Jangan berantem ya. Udah. Yuk. ada pembalasan Kak. Akan kubunuh kalian berdua. Udah, yuk pulang yuk. Nah, ke atas sama adik-adik yang di rumah tadi udah lihat belum cuplikan video tadi? Iya udah lihat, kasihan banget si Amanda diejek-ejek sama teman-temannya Kak. Benar sekali, Amanda itu dibully, diejek, pokoknya dihabis-habisin lah sama teman-temannya. Nah, jadi adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, kita mau belajar sore hari ini bahwa
bangsa Israel, Kak Atta sama adik-adik yang di rumah, bangsa Israel itu saat ketika Tuhan membawa mereka keluar dari tanah Mesir, Tuhan memberikan hukuman perintah Allah yaitu yang ke-6 yaitu jangan membunuh. Memang Tuhan Allah memberikan perintah itu kepada umat Israel supaya Tuhan menginginkan supaya umat itu saling mengasihi. Umat itu harus hidup berdampingan dan memberkati satu sama lain. Terus hubungannya sama cerita yang tadi apa, Kak? Nah, jadi adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, membunuh yang dimaksud di sini itu adalah bukan membunuh secara fisik atau langsung, tetapi membunuh lewat perkataan dan tindakan. Oh. Nah, coba kita mau baca dulu slide selanjutnya. Nah, ini alasan kenapa orang bisa melakukan pembunuhan yang dimaksud tadi. Di situ ada kecemburuan, ada politik, ada dendam, ada membela diri dan lain-lain. Oke, seperti drama tadi atau cuplikan video tadi yang tadi sudah adik-adik lihat bahwa ternyata si Amanda itu dia sebenarnya memang orang yang tidak mampu. Tetapi teman-temannya itu mengeluarkan kata-kata yang sangat kasar. Masa iya orang tuanya udah nggak mampu, terus dibilang lagi iyalah karena orang tuamu nggak mampu, orang tuamu nggak punya uang, nggak bisa kerja, orang tuamu nggak tamatan sekolah yang tinggi. Makanya membuat Amanda itu menjadi benci. Seperti ayat yang tadi Kak Elo sudah bacakan awal bahwa seorang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh. Jadi adik-adik memang kita nggak sadar nih Kak Atta sama adik-adik yang ada di rumah. Kita nggak sadar kalau mungkin Kak Elo aku nggak pernah tuh membunuh. Aku nggak pernah tuh membunuh binatang atau membunuh manusia. Tetapi sore hari ini Kak Elo mengajarkan adik-adik yang ada di rumah bahwa membunuh yang dimaksud di sini adalah kita bukan membunuh secara langsung atau ambil parang, ambil pisau, membunuh binatang dan mungkin membunuh adik-adik atau orang lain. Tetapi kata-kata yang keluar dari mulut kita, kata-kata yang kasar, kata-kata yang mengejek, kata-kata yang tidak memberkati, itu secara tidak langsung kita sudah membunuh karakter orang adik-adik. Oh, jadi kalau kita ngejek teman-teman kita itu sama saja kita membunuh mereka ya, Kak? Ya, betul sekali. Karena apa? Kita membuat teman-teman kita itu membenci kita dengan kata-kata kita. Seperti Amanda tadi, dia bilang kan, jangan ejek aku, jangan ngomong aku seperti itu. Dia jadi benci karena apa? Mereka bawa-bawa nama orang tua lagi coba. Mereka bawa nama-nama orang tua terus mereka bilang, orang tuamu miskin, orang tuamu nggak mampu, orang tuamu pokoknya orang tua, kekurangan orang tua itu semua disebutkan. Nah itu kan nggak boleh. Kita semua ini kan lahir ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang mampu, ada yang nggak mampu. Tetapi di dalam Tuhan kita itu semua sama. Sehingga tadi kata-kata teman-temannya itu membuat Amanda menjadi sakit hati. Amanda benci, sampai tadi Amanda bilang, kalau ada waktu akan kuhajar kalian, akan kubunuh kalian. Karena apa? Kata-kata teman-temannya tadi itu terlalu sakit bagi Amanda. Oh, kalau membenci juga kita sama saja membunuh ya, Kak? Iya dong, seperti ayat firman yang tadi Kak Elo sudah baca di awal bahwa seorang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Memang kalau konteks pada bangsa Israel waktu itu Tuhan Allah memang langsung, pokoknya nggak boleh membunuh sesama manusia. Kan tuh ada cerita Kain dan Habel kan, yang membunuh adiknya, terus ada cerita Musa yang membunuh orang-orang Ibrani dan lain sebagainya. Sudah banyak umat Tuhan itu melakukan pembunuhan. Bahkan adik Agatha tahu nggak di Alkitab itu ada beratusan kali ditulis kata tentang pembunuhan. Oh iya ya Kak. Peristiwa pembunuhan di Alkitab itu sangat tercatat banyak. Tetapi yang Tuhan mau untuk Kak Atta, Kak Elo dan adik-adik semua yang ada di rumah, hari ini kita mau belajar untuk jangan menyakiti atau kita secara tidak langsung jangan membunuh, menyakiti orang sesama kita dengan perkataan kita dan dengan tindakan kita. Tetapi yang harus kita miliki adalah, coba Kak slide selanjutnya.
yang harus kita miliki itu adalah buah-buah roh. Kita harus memiliki buah-buah roh. Karena Apa aja itu Kak buah-buah roh? buah-buah roh itu ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Wah banyak ya Kak. Iya, ada 9 buah roh. Jadi Tuhan mau ajarkan untuk adik-adik yang ada di rumah bahwa kita tidak boleh menyebabkan orang membenci. Karena kalau seseorang sudah membenci kita, maka hal-hal yang lain pun bisa dia lakukan. Maka yang harus kita lakukan adalah menjaga perkataan kita, menjaga perbuatan kita, dan yang tadi harus milikilah buah-buah roh dan milikilah kasih Tuhan Yesus Kristus. Oh, berarti dari cerita ini Agatha belajar untuk nggak membenci sesama kita. Terus Agatha juga belajar untuk tidak menyakiti hati sesama kita dong Kak. Betul sekali, tidak menyakiti dengan perkataan-perkataan yang kasar, perkataan-perkataan yang kotor, atau perkataan-perkataan yang sampai menyinggung perasaan orang ya orang-orang lain atau adik-adik. Jadi di sekolah adik-adik ataupun di sekolah minggu, kalau seperti cerita tadi ada adik-adik yang mungkin belum kerjakan tugas dan lain sebagainya, adik-adik harus belajar supaya harus menghormati. Kalau dia minta tolong harus kita bantu karena itu adalah orang yang mencirikan sebagai anak Tuhan. Oke, adik Ata dan semua adik-adik yang ada di rumah, demikian cerita firman Tuhan sore hari ini. Semuanya lipat tangannya, tunduk kepalanya, kita akan berdoa. Kak Elo akan mendoakan kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada sore hari ini kami bersyukur Tuhan ajarkan kami tentang hukum ke-6. Jangan menyakiti sesama kami dengan perkataan dan tindakan. Kami tahu kami masih kecil, kami harus belajar banyak hal dalam berkata, dalam berbuat sesuatu. Tapi kami yakin kami punya Tuhan Yesus yang ada di hati kami, memberikan hati kasih itu kepada kami. Supaya ketika ada potensi kami untuk membenci, ataupun ada potensi kami untuk mengejek, mengeluarkan kata-kata yang menyakiti hati orang, kasih Kristus itu lebih besar di dalam hati kami, sehingga kami mampu mengasihi. Terima kasih Tuhan, walaupun firman Tuhan yang sangat sederhana ini diberikan kepada anak-anak Eben Kids, tapi kami yakin dan percaya kasih Tuhan, penyertaan Tuhan selalu nyata dalam kehidupan mereka. Berkatilah orang tua mereka Tuhan Yesus, yang menjaga, merawat mereka juga, supaya orang tua juga tidak menyakiti hati anak-anak dengan perkataan dan tindakan yang tidak seharusnya. Tapi orang tua mengasihi anak-anak, menolong anak-anak, membawa anak-anak untuk tetap percaya dan berharap kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa, ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Waduh, sungguh luar biasa firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Elo ya Kak ya. Iya Kak, jadi Kakak udah tahu nggak tema minggu ini apa? Udah tahu tuh Kak. Apa dong Kak? Yaitu jangan membunuh. Benar sekali Kak. Nah untuk itu Kak, sebelum kita jauh bersama dengan Tuhan, kita menyanyikan satu lagu pujian bahwa tema kita tadi jangan membunuh. Kita harus menjaga mata, menjaga mulut, dan menjaga tangan supaya ini boleh menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita menyanyikan satu lagu, hati-hati gunakan matamu. Ayo adik-adik, kembali bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan dengan semangat dan sorak-sorai. Hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan matamu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu,
Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati, tangan Mbak Dedi. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Sekarang kaki. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Nah kakak tahu nggak sih, ternyata dari tadi kita mulai Kak, sampai detik ini ada loh Kak adik-adik yang setia terus menonton Eben Kids Ministry Kak. Oh iya ya Kak ya, siapa sih Bener Kak? Kakak mau tahu Siapa orangnya? adik-adiknya? Ya kita mau sapa dulu ya Kak ya. Iya. Cari ke kertas. Nah Siapa tuh Kak? di tangan kakak sudah ada nama adik-adik yang rajin menonton Eben Kids Wow. Ministry. Kita mau sapa ya Kak ya. Ya. Yang pertama Cia dari GPIN Pinago Utama. Hai Halo Cia. Cia. Hai Cia. Waduh. Terus Kak bacain Kak yang kedua. Ada Felicia dari GPIN Prabu Muli. Halo. Terus Kak ada Candy Tiar dari Sidoarjo. Hai Candy. Waduh. Ada lagi nih tuh Kak. Ada Kak ada. Deo dan Satya. Terus Kak ada lagi Kak. Tian dan Cindy dari Timika Papua. Hai, Wah Tian jauh dan banget Cindy. Kak. Terus ini Kak ada lagi Kak. Siapa lagi nih? Ada Kak Roy, Kak Erna, Kak Talenta di tempat pelayanan praktek 1 tahun masing-masing. Hai Kak. Halo sama. Waduh. Terus Kak yang terakhir Kak. Yang jauh banget Kak yang ada di kompleks Jauh ya. STT Ebenezer Di mana Kak. tuh Kak? Ada Siapa dia? Adek Dom, Dom. Adek Dan, Adek Dev, Adek Cio, Maverick, Gita, Sean, Jason, Nathanael, Maxi, Vel. Halo. Wow, luar biasa. Luar biasa Kak, adik-adik yang terus setia menonton ya. Waduh, semoga Tuhan memberkati adik-adik yang ada di rumah. Tonton terus acara ini. Terus, nah adik-adik yang ada di rumah, kakak undang adik-adik yang ada di rumah, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa ya. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur kesempatan hari ini kami diberikan lagi untuk menyaksikan cinta kasih Tuhan bahwa kami boleh beribadah kepada Tuhan sore hari ini. Terkhusus kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan, yang masih Tuhan lawat, yang masih Tuhan pulihkan. Kami mohon daripada Tuhan, Tuhan yang selalu memberkati bangsa negara kami ini. Dan juga kami adik-adik yang ada di rumah, kiranya mereka juga terus diberkati oleh Tuhan. Berkati hati mereka, berkati pikiran mereka, supaya mereka terus bertumbuh dalam iman. Terima kasih Allah. Dan sebelum kami menjauh langkah bersama dengan Tuhan, kiranya Tuhan terus berkati kami, berkati semua orang tua kami, dimanapun mereka berada, usaha pekerjaan mereka Tuhan Engkau berkati. Terima kasih Allah. Inilah doa syafaat kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kak ternyata nggak terasa ya udah 1 Ya, nggak jam kita terasa. bersama dengan adik-adik di Eben Kids Ministry Kak. Ya Kak, kakak sedih nih Kak karena berpisah-pisah dengan adik di rumah. Loh nggak perlu sedih Kak, karena Eben Kids Ministry akan selalu hadir di hari dan jam Oh, iya. yang sama Kak. Waduh. Dengan kakak-kakak yang lain-lainnya. Jadi untuk adik-adik semua jangan lupa untuk terus menyaksikan tayangan Eben Kids Ministry. Aduh, benar. Nah, pada sore hari ini kita akan menyanyikan satu lagi lagu pujian, Yel Yel Eben Kids Ministry.
join in. Hey all, join us. Hey all, join in. Hey all, join us. Even kids be strong, even kids be brave, even kids be strong. Together we be brave. Serukan pada dunia. Serukan pada dunia bahwa kita berbeda, kita anak Tuhan, beda dari dunia. Bersama Eben Kids, puji mulia Tuhan. Bersama Eben Kids, Tuhan persatukan. Ayo adik-adik, semangat. Sekali lagi. Hey all, join in. Hey all, join us. Hey all, join in. Hey all, join us. Even kids be strong, even kids be brave, even kids be strong. Together we will brave. Serukan pada dunia. Serukan pada dunia bahwa kita berbeda, kita anak Tuhan, beda dari dunia. Bersama Eben Kids, puji mulia Tuhan. Bersama Eben Kids, Tuhan persatukan. Bersama Eben Kids, puji mulia Tuhan. Bersama Eben Kids, Tuhan persatukan. Tuhan persatukan, Tuhan persatukan. Eben Kids be strong. Dadah adik-adik, shalom. Dadah, sampai jumpa.